Oke, Wimro, ATS sinkronus dan zero crossing itu tidak sama ya. Banyak yang belum mengerti. Saya pun masih belajar. Saya coba terangkan ya. Jadi anggap aja ini adalah gelombang PLN dan inverter ya. Kita jelaskan dulu secara konsep kontaktor yang manual menggunakan kontaktor atau relay ya. Ketika ada pemutusan dari kontaktor, ketika gelombangnya seperti ini, maka ini ada gap. Gap ini yang membuat kedip. Bahkan di saya kasusnya membuat KWH meter PLN saya trip. Nah, apa itu ATS sinkronus? Kalau ATS sinkronus itu adalah ketika perpindahannya itu benar-benar sync gelombangnya. Contohnya seperti ini. Nah, si ATS sinkronus akan mendeteksi gelombang PLN dan gelombang inverter sampai gelombangnya sinkron seperti ini baru diputus. Jadi bebannya itu smooth. Jadi output ke bebannya itu tidak terasa apa-apa karena dia ngesync gelombangnya. Nah, berbeda dengan ATS sinkronus. Kalau ATS sinkronus itu dia startnya dari zero, crossingnya itu dari zero. Nama juga zero crossing. Misalkan ini tujuan yang mau ke beban, PLN yang merah, inverter yang biru, kondisinya lagi seperti ini. Maka ketika contohnya ini merah ya, merah, saya buat seperti ini. Nah, si ATS zero crossing itu akan mendeteksi harus gelombang tujuannya itu gelombang inverter itu seperti ini. Nah, ini kan posisinya sinkronus sama kayak tadi, tapi tidak selamanya. Contoh, posisi gelombang PLN lagi seperti ini, menuju ke zero. Kemudian dia menunggu yang gelombang inverternya yang sedang seperti ini. Nah, ini kan ada gap nih. Gap ini dibandingkan dengan kontaktor lebih bagus ATS zero crossing. Ada kedip tapi semakin baik. Oke, kemudian saya contohkan lagi. Kalau misalkan ini lagi naik ya, kemudian kalau lagi turun, yang lagi turun seperti ini, yang inverternya harusnya menunggu seperti ini turun. Startnya mulai dari zero menuju zero gitu, jadi hampir sempurna. Oke, hati-hati ya.